Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester ekonomi internasional. Dengan saya sendiri, Muhammad Zumar Abdillah, kelas B05 dengan NIM 1123-11507. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa menampilkan muka dikarenakan saya memakai device handphone saja, tidak memakai device PC ataupun laptop. Terima kasih diberikan waktu dan kesempatan ini untuk mempresentasikan video yang berdurasi minimal 10 menit dari Pak Dr. Purwanto sebelumnya, yaitu adalah analisis pertumbuhan ekonomi, mitra dagang, neraca dagang, perekonomian, IHSG dan rupiah atau capital flow. Baik, kita akan berpindah ke slide selanjutnya, yaitu di sini ada 3 topik pembahasan atau 5 mungkin ya. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi mitra dagang Indonesia, yaitu dari periode 2025 triwulan 1 2026. Lalu ada 2, neraca dagang Indonesia dan peran arus logistik nasional dalam perdagangan. Lalu ada 3, rekomendasi Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia dan dampak pada bisnis dan keuangan. 5 topik utama yang akan dibahas yaitu ada pertumbuhan ekonomi mitra dagang, neraca dagang dan logistik, kondisi perekonomian, IHSG dan rupiah, serta capital flow asing dan dampak kepada Indonesia. Analisis pertumbuhan dagang ekonomi, neraca dagang, perekonomian, IHSG, rupiah dan capital flow. Lalu kita akan ke slide selanjutnya. Di sini ada pertumbuhan ekonomi mitra dagang ada di plus 5,2%, yaitu pertumbuhan GDP Cina pada Q1 2026 didorong kebijakan fiskal ekspansi. Dan juga ada plus 5,0%, itu rata-rata pertumbuhan ASEAN Q1 2026 pembuka peluang ekspor Indonesia. Yaitu di sini ada 4, yaitu dari rasio Cina GDP growth rate, ada dari Japan GDP growth rate, ada juga ASEAN GDP growth rate, dan USA GDP growth rate. Di sini kita bisa lihat rasionya ya teman-teman. Ada 5, yaitu dari periode 2025 Q1 2026. Baik, kita akan ke slide selanjutnya, yaitu di slide selanjutnya dan neraca dagang dan logistik nasional. Yaitu Union Consulting. Surplus neraca dagang itu neraca dagang Indonesia mencatat surplus perekonomian dengan nilai ekspor melampaui impor. Efisien logistik nasional melalui modernisasi pelabuhan dan jaringan distribusi menjadi kunci daya saing perdagangan Indonesia di pasar global. Dan sektor ekspor utamanya yaitu minyak kelapa sawit atau CPO, batu bara, dan elektronik menjadi komoditas ekspor unggulan. Infrastruktur logistik yang kuat mendukung kelancaran arus barang dari produsen ke internasional. Baik, lalu kita akan ke poin selanjutnya ya.
yaitu ada kondisi perekonomian Indonesia. Halaman ini membahas situasi ekonomi makro Indonesia saat ini, mencangkup indikator utama seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga, serta dampaknya terhadap bisnis dan pengolahan keuangan perusahaan maupun individu. Di sini kita bisa melihat persenan rasionya, yaitu ada 3,33%, yaitu tingkat inflasi tahunan Indonesia 2025. Biaya produksi meningkat dan daya beli masyarakat tertekan. Ada 4,87%, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional atau PDB triwulan 2026 melambat dibanding tahun sebelumnya akibat tekanan global. Dan rasio terakhir itu 5,75%, yaitu BI rate saat ini. Suku bunga tinggi menekan investasi dan meningkatkan beban cicilan bagi pelaku usaha. Baik, itu slide kondisi perekonomian Indonesia. Kita ganti slide-nya ke slide selanjutnya. Baik, mohon maaf di sini agak kurang jelas, tapi saya akan jelaskan sejelas-jelasnya mungkin. Itu ada di ISG ditutup turun ke level 6,6.116 dari 8.000. Ada 1 Januari, 15, 29 Januari, 12 Februari, 26 Februari, 12 Maret, 26 Maret, dan 9 April. Itu rasionya ada di 8.000, 6.000, 4.000, dan 2.000. Dan juga rupiah melemah ke 17.843 per USD ya. Itu penurunan dan pelemahannya ISG dan rupiah. Baik, kita akan coba ke slide selanjutnya. Mohon maaf, ada sedikit gangguan dari handphone. Di sini ada capital outflow. Capital outflow asing mencapai Rp 45 triliun dalam periode terkini, memberikan tekanan signifikan pada nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar modal Indonesia. Fenomena ini memerlukan respon kebijakan yang tepat dari pemerintah dan pelaku bisnis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yaitu ada dampak langsungnya, yaitu tekanan pada nilai tukar besar modal melemah akibat arus balik modal asing. Rekomendasi kebijakannya itu diversifikasi investasi, stabilitas fiskal, dan penguatan kepercayaan investor domestik. Dan juga ada dampak capital flow-nya, yaitu tekanan nilai tukar rupiah meningkat, likuiditas pasar modal menurun, investasi jangka panjang terhambat. Yaitu capital flow di 4,5 triliun saat 17.000 per USD. Seperti itu. Lalu kita akan ke slide selanjutnya. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan dan rekomendasi seperti apa. Mitra dagang tumbuh positif
ekspor terbuka luas menjadi peluang usaha yang berkepanjangan dan menetap ke depan seperti itu. Neraca dagang surplus didukung logistik nasional yang efisien juga, menjadi lebih mudah, gampang dijalankan serta memenuhi permintaan konsumen dengan mudah dan efisien seperti itu. Lalu ada perekonomian penuh tantangan. Perekonomian pasti kita di saat perekonomian saat ini penuh tantangan, kita harus perlu adaptasi bisnis yang ugly ya, seperti mengikuti zaman, harus beradaptasi zaman seperti apa, mungkin seperti itu contohnya. Lalu ada IHSG dan rupiah fluktuatif. Kita juga harus penting ya pengolahan risiko keuangan, seperti bagaimana neraca dan laporan keuangan kita agar lebih baik, lebih bagusnya seperti apa, seperti itu mungkin. Dan juga capital outflow perlu perhatian diversifikasi dan kebijakan stabilitas. Harus diversifikasi dan kebijakan stabilitasnya, kita harus melihatlah seperti apa kebijakan-kebijakan yang menurut kita itu rekomen untuk kita ke depannya seperti apa. Seperti itu mungkin. Kita ke slide selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit, seperti karena saya memakai device yang kurang memadai, seperti hanya mempunyai handphone. Mohon maaf juga untuk dosen saya Pak Dr. Purwanto, karena keterbatasan ini saya membuat sebisa saya tentang presentasi dari 5 pembahasan ini, yaitu pertumbuhan ekonomi, mitra dagang, neraca dagang dan logistik, kondisi perekonomian saat ini, ISG dan rupiah seperti apa, serta capital outflow asing dan dampaknya bagi Indonesia seperti apa. Mungkin kalau kurang jelas saya akan memperbaiki presentasi saya atau video saya yang saya buat ini untuk penjelasannya seperti apa. Mohon maaf saya membuat PPT agar bisa menjelaskannya dengan rinci dan lebih detail. Mungkin seperti itu yang saya harapkan. Sekali lagi ada kurangnya salah-salah kata atau salah-salah omongan, dan saya meminta maaf sekali lagi karena tidak bisa menggunakan frame muka karena keterbatasan PC di handphone. Saya sudah mencoba beberapa kali karena tidak bisa. Akhirnya saya mencoba sebisa saya dengan merecording dan voice note seperti ini. Terima kasih atas presentasi dan waktu yang diberikan untuk saya mempresentasi